Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang polisi yang jujur di masa era Orde Baru. Dikutip dari laman Perpusnas, Jenderal Purnawirawan Dr. Hoegeng Imam Santoso lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh polisi Indonesia yang ikut menandatangani petisi 50. Hoegeng lahir pada masa Hindia Belanda. Ia mengikuti pendidikan, HIS, saat berusia 6 tahun. Kemudian, melanjutkan ke MULO pada 1934. Hoegeng menempuh pendidikan sekolah menengah di AMS Westers Klasik pada 1937. Setelah itu, ia menjadi mahasiswa ilmu hukum di Rijkshogeschool School Batavia tahun 1940. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Hoegeng mengikuti latihan kemiliteran Nippon 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai 1943. Jenderal Hoegeng menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang Semarang pada 1944, setelah itu, Kepala Polisi Jomblang pada 1945, dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah tahun 1945 sampai tahun 1946. Menurut data Arsip Nasional RI, setelah masa jabatannya habis, ia mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Selama menjabat sebagai Kapolri pada periode tanggal 9 Mei tahun 1968 sampai 2 Oktober tahun 1971, ada banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Hoegeng mengubah beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri agar menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Ia juga mengubah nama pimpinan polisi dan markas besar polisi berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969. Perubahan tersebut adalah penggantian sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Maka, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Selain itu, Hoegeng berhasil membawa Polri menjadi bagian organisasi polisi internasional, ditandai dengan dibukanya Sekretariat Interpol di Jakarta. Hoegeng Imam Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Rabu tanggal 14 Juli tahun 2004 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Ia telah dirawat sejak tanggal 13 Mei tahun 2004 di RS Polri Kramat Jati, Jakarta akibat mengalami stroke, penyumbatan saluran pembuluh jantung, dan pendarahan bagian lambung. Hoegeng dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Giritama, Desa Tonjo, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang tanggal 14 Juli tahun 2004. Jenderal Hoegeng dikenal dengan keberanian dan kejujurannya menumpas kasus-kasus suap. Bahkan ia tidak segan menahan rekan sesama militer yang terlibat dalam PKI. Jenderal Hoegeng juga dikenal sebagai tokoh yang rendah hati. Ia tidak menyombongkan diri kepada rakyat. Sosoknya yang rendah hati menjadi tauladan bagi masyarakat. Jenderal Hoegeng memiliki prinsip yang kuat untuk tidak menerima suap maupun korupsi. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Dia pernah dirayu oleh seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan agar kasus tersebut tak dilanjutkan ke pengadilan. Namun, Jenderal Hoegeng tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut, semua tetap akan diproses secara hukum. Pengusaha tersebut bahkan memberi hadiah mewah ke alamat rumah Jenderal Hoegeng. Semua pemberian dari pengusaha tersebut ditolak mentah-mentah dan langsung dikembalikan oleh Jenderal Hoegeng.
Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.